Kembali bersama saya bersama pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pada awal tahun 2020 kemarin, Menteri Perindustrian merilis 5 strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi nasional guna menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Apakah kelima rilisan tersebut tetap bisa dikerjakan ketika pandemi menyerang? Tidak hanya Indonesia namun juga hampir semua dunia. Hampir setahun setelah Menteri Perindustrian merilis 5 strategi utama tersebut dan sampai kini kita masih bergelut dengan usaha untuk memulihkan negara dari sisi kesehatan dan ekonomi yang tentunya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pemirsa, kembali menyorot pada 4 strategi utama yang dikeluarkan Kemenperin pada tahun 2021, setelah program vaksinasi dijalankan, Kemenperin optimis bahwa pertumbuhan industri manufaktur bisa tumbuh 4% pada tahun 2021. Pemirsa, saat ini dalam studio kita bertemu dengan pakar yang luar biasa, Bapak Dianta Sembayang yang merupakan pakar ekonomi untuk membahas tema kita kali ini yaitu industri manufaktur. Baik, apa kabar Pak Dianta? Sehat ya dalam kondisi tadi macet Pak di sini Pak? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita diskusinya juga lancar ya. Iya. Baik Pak, kita kan diskusinya temanya kali ini adalah penguatan sektor industri manufaktur ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Pertama, bahwa kita ketahui survei Purchasing Manager Index itu di Asia Tenggara utamanya terjadi peningkatan, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, bagaimana hal ini menjadi poin kepercayaan bahwa akan terjadi penguatan pada perekonomian kita? Karena kita tahu ya, secara situasi kondisi pandemi ini kan luar biasa memberi dampak yang besar ya bagi perkembangan industri. Bagaimana nih Pak Dianta menyingkapinya? Itu sebenarnya pertama-tama itu buat sehat. Sehat. Nah, itu penting, itu pertanyaan paling kita utama hari ini adalah sehat. Bertemu ya, Pak Dianta ya. Jadi dalam konteks pandemi ini itu kita lihat ya bulan Maret tahun lalu tiba-tiba kan semua jalur perdagangan internasional kan tutup. Itu. Jadi semua melakukan PSBB lah kalau bahasa di sini, ada berapa bahasa itu bilang lockdown antar negara dan termasuk antar perdagangan. Itu salah satu penyebab di mana rata-rata di setiap negara itu terutama yang punya pangsa pasar yang besar, produksinya rata-rata naik. Kenapa? Karena nggak bisa melakukan perdagangan keluar atau nggak bisa melakukan impor, maka pada akhirnya itu industri di dalam negaranya itu dinaikin. Itu simpelnya adalah contoh masker. Kita ingat di bulan Maret, April, Mei tahun lalu itu kan pada akhirnya sulit dapat masker. Itu selama ini kita bisa impor itu, tapi tiba-tiba nggak bisa. Itu ya solusinya adalah kita harus produksi sendiri. Makanya terjadi peningkatan di industri pengelolaan terutama masker misalnya kesehatan. Itu sebetulnya masuk kategori industri manufaktur itu apa saja ya Pak Dianta ya? Kalau manufaktur itu banyak sebenarnya Bu, tapi kan biasanya kalau di BPS kita kasih adalah industri pengolahan non migas. Itu ada banyak, itu ada industri buat konstruksi, alat kesehatan, makanan dan minuman, itu banyak sekali sebenarnya itu. Jadi untuk hari ini memang ada beberapa kategori industri yang memang mengalami peningkatan, ada yang padanya tidak. Itu. Jadi ya simpelnya adalah kira-kira industri yang mana yang masih bisa bertahan dalam kutip selama pandemi, terutama tahun lalu, dengan perkiraan saya adalah di tahun ini. Itu ada yang tetap masih alami beberapa masalah-masalah itu karena memang needs-nya udah nggak ada. Needs-nya sudah tidak ada. Iya, needs-nya konsumsi berkurang karena itu kalau kita lihat data di kuartal ketiganya tahun 2020 itu konsumsi rumah tangga ternyata turun. Itu dan alhamdulillah dalam hal ini itu suka nggak suka harus diakui bahwa kita bisa bertahan karena pemerintah jor-joran melakukan pengeluaran pemerintah itu adalah pendorong ekonomi tahun ini. Jadi pemerintah luar biasa ya sudah. Biasa. Itu aktor utama ya. Tapi kalau aktor-aktor lain juga mungkin semua turun ya. Baik, tadi dikatakan bahwa industri itu sangat banyak. Yang potensial itu sebetulnya selain tadi industri dalam bidang kesehatan, Dianta. Kalau untuk hari ini kalau kita lihat data sebenarnya yang bertahan adalah pertanian. Pertanian yang pada akhirnya tetap positif di tahun ini, ditambah lagi adalah industri telekomunikasi. Tetapi bicara telekomunikasi sebenarnya tingkat pertumbuhannya tidak segitu tinggi, tetapi adalah itu yang positif. Itu. Tapi kalau kita lihat lebih lagi secara agregat, ternyata sumbangan pertanian itu untuk tahun ini buat GDP Indonesia meningkat.
Itu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dulu rata-rata 12-an, sekarang ini 15 itu. Dan ini dalam tanda kutip itu memberikan pesan kepada kita bahwa industri pertanian dalam kondisi apapun itu dia akan tetap menyumbang banyak buat kita. Ditambah lagi penyerapan angkatan kerja paling banyak ada di sektor pertanian. Itu. Sekarang pertanyaannya itu apakah pada akhirnya kita akan membiarkan pertanian sektor pertanian adalah hanya pertanian tradisional atau kita mau menggeser itu yang namanya sektor pertanian menjadi pertanian yang modern. Itu. Kalau bicara modern kan kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang modal, kita bicara tentang SDM. Itu. Ini kita biar dorong biar pada akhirnya kita benar-benar adalah menjadi negara agraris tapi yang modern. Itu. Negara agraris yang modern. modern ya? Itu. Jadi ya mohon maaf itu kalau di kita mungkin ada petani itu lebih banyaknya bukan petani lagi, banyaknya adalah buruh tani. Itu. Ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di Amerika, itu petani itu adalah pengusaha pertanian. Itu jarang kita dengar itu orang Amerika adalah petani apalagi buruh tani, tetapi pengusaha pertanian. Itu lahannya luas, itu punya banyak pegawai dan punya truk dan sebagainya. Itu makanya kan produksinya juga tinggi dan menyumbang sangat banyak buat GDP-nya Amerika. Itu. Kalau di kita kan belum. Itu. Tapi kita masih banyaknya itu adalah angkatan kerja. Itu dalam artian kalau kita lihat datanya itu paling banyak orang Indonesia kerja di sektor pertanian. Tapi bukan pemilik lahan ya? Bukan pemilik lahan. Kedua adalah tingkat produksi pasti juga rendah. Itu karena masalahnya adalah masih dibutuhkan banyak manusia di sektor pertanian. Itu kan idealnya adalah itu bagaimana meningkatkan itu para buruh tani maupun para petani agar dalam hal ini produktivitas meningkat, lahannya kualitas lahannya itu outputnya juga meningkat, maka sektor pertanian akan bisa bukan hanya menjadi pertanian seperti sekarang ini, tetapi menjadi industri pertanian. Menjadi industri pertanian. Jadi itu salah satu yang merupakan fokus pemerintah juga ya? Iya, itu udah mulai itu memang. Sudah menjadi fokus ya. Iya, itu. Nah, Pak Dianta, kalau dilihat pada tahun 2019 kan sebetulnya industri manufaktur sudah menyumbang 21% ya dari angka PDB ya. Nah, apakah di masa pandemi, terutama pada 2021, industri manufaktur akan bisa menyumbang kembali PDB? Artinya kita sudah berpikir positif ya, bahwa akan ada kebijakan ekonomi yang support, kemudian juga ekonomi kita juga akan menjadi lebih baik begitu ya. Apa tadi saya dengar pertanian juga kan berkembang kembali begitu ya. Nah kira-kira bagaimana optimisme pemerintah ini di mata Pak Dianta begitu? Pertama adalah kalau bicara industri pengelolaannya itu memang untuk tahun ini mengalami kontraksi itu. Jadi sedikit turun sekitar 1%, 2% turun itu. Untuk tahun ini pasti akan tetap sekitar segitu. Itu kenapa? Karena kita tahu butuh kebutuhan konsumsi dasar kita kan tetap dari industri pengelolaan. Cuma persoalannya adalah itu bagaimana kalau saya selalu katakan untuk bicara untuk 2021 ini adalah kita harus mempersiapkan transformasi agar kita bisa terbang di tahun 2022. Itu. Kalau di mana-mana saya katakan itu adalah 2020 ada tahun bertahan. Itu survival itu makanya kita bisa lihat bahwa data tabungan itu pihak ketiga meningkat itu jadi banyak yang sekarang menabung itu karena pada akhirnya itu menabung itu daripada untuk dijadikan investasi itu jadi pada akhirnya harapannya adalah di tahun 2000 bertahan 2021 kita sudah mempersiapkan investasi untuk mempersiapkan kita di 2002 terbang karena gimana pun juga itu dalam konteks selama masih ada pandemi itu kita nggak akan pernah membuka aktivitas ekonomi secara normal, bukan new normal itu. Bukan new normal, tapi normal ya? Itu. Kenapa Pak Dianta mengatakan demikian? Bukan new normal, tapi normal gitu. Itu. Kenapa ada semacam highlight di situ ya? Itu karena bagaimanapun juga itu dalam konteks new normal kita kan bicara kapasitas berkurang, itu mall jamnya berkurang, itu kan jadi masalah. Itu gimana pun juga mall itu hidupnya itu malam. Itu bukan di pagi hari atau siang hari itu yang paling simpelnya makanya harus kembali ke normal itu normal kan ada salah satu solusi untuk yang dilihat untuk hari ini adalah solusinya vaksin tetapi kan apakah kapan itu vaksinisasi bisa berjalan dan semua orang bisa divaksin itu presiden kan mintanya 1 tahun ini itu berarti kan tetap tahun 2022 adalah kondisi normal dengan asumsi semua udah divaksin jadi kondisi normal ya normal, kita positif thinkingnya positif kondisi normal ya itu ya normalnya di 2022 itu pasti agak berbeda udah agak lebih digitalized dan sebagainya itu tetapi
kembali keywordnya adalah normal. Itu dimana pada akhirnya ya macetnya Jakarta ya udah bagian dari normal. Selama Jakarta nggak macet berarti tidak ada aktivitas. Tidak normal, Tidak normal itu ya. Iya, yang menarik selama indikatornya Jakarta juga ya. Kalau Jakarta udah mulai macet sebetulnya udah mulai normal dan perekonomian sudah mulai berjalan sebetulnya ya. Roda perekonomian. Baik Pak Dianta, sangat menarik. Mungkin pertanyaan berikutnya sebelum kita nanti pindah ke segmen 2. Dari kementerian terkait sudah menyiapkan berbagai strategi untuk pemulihan ya, untuk peningkatan perekonomian ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Dianta strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian ya, terutama untuk kementerian misalnya perindustrian, begitu BUMN, begitu ya. Kira-kira memandangnya seperti apa kebijakan mereka? Apakah ada yang memang sangat tepat begitu ya, atau memang masih perlu kebijakan tambahan begitu ya? Gitu. Kalau menurut saya sih kebijakannya kebijakan bertahan. Dalam artian ada kebijakan bertahan untuk bisa survive. Itu. Tetapi dalam hal ini kalau harapan saya adalah di 2021 udah melakukan banyak kebijakan-kebijakan mempersiapkan transformasi dan terbangnya ekonomi Indonesia di 2022. Itu. Kedua adalah seringkali yang harus dipahami bicara industri, bicara bisnis itu kebijakan Kementerian Perindustrian kalau nggak diikutkan oleh Kementerian Keuangan pada akhirnya kadang-kadang nggak akan dilakukan oleh para bisnismen. Kenapa? Ujungnya adalah pajak. Itu kan pajak, faktor pajak akan menentukan. Kementerian Perindustrian dia harus selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan ya. Harus bersinergi. Bersinergi. Karena implikasinya tadi ya. Iya, implikasinya adalah terutama itu terus pada akhirnya kalian melakukan industri, bangun, didorong sebagainya. Tapi kan pertanyaan ujungnya adalah apakah bisa melakukan efisiensi, apa kita untung? Kalau ujungnya adalah kita tetap beraktivitas, bayar pajaknya ternyata sama, itu kan jadi masalah itu. Kedua adalah ada satu isu yang kemarin sempat ramai adalah isu DP mobil 0%. Itu kan berarti ada permasalahan antara koordinasi antar kementerian yang harus lebih dieratkan lah itu. Karena dari produsen mobil termasuk kita sebagai konsumen kendaraan roda 4 kita juga nunggu ini jadi nggak iya kan itu kalau 0% saya beli ya kan gitu tapi iya kan gitu iya kan gitu tapi ini jadi itu realistis nggak Pak Dianta sebetulnya kebijakan kalau memang itu akan dilakukan itu kalau menurut saya kan di satu sisi pengusaha juga pasti akan berpikir iya dia kalau dalam konteksnya itu pajak simpelnya itu nggak ada kerugian bagi produsen, tetapi kerugiannya adalah negara. Kenapa? Karena kan nggak dapat pajaknya. Itu produsen kan sebenarnya itu harga turun, penjualan akan meningkat kan gitu rumus dia. Itu apalagi kondisi sekarang di mana orang lebih banyak menahan uangnya. Itu kan dibujuk lah pada akhirnya untuk mau membeli kendaraan misalnya. Itu gimana ngebujuknya? Harga turun. Itu cuma harga turun mengakibatkan negara itu tidak dapat pajak. Itu APBN-nya pada akhirnya pendapatannya di APBN-nya akan berkurang. Tapi sisi lain produsen bisa menjual. Itu masyarakat bisa membeli. Pertanyaannya adalah apakah kalau andai kata satu mobil memang bisa menciptakan berapa lapangan pekerjaan? Ini harus dilihat itu. Jadi di belakangnya itu jangan cuma adalah hanya produsen yang anjing mendapat untung penjualan mobil, yang di belakangnya nggak dapat untung apapun. Itu terutama kesejahteraan sosialnya para karyawan dan sebagainya itu. Jangan sampai tetap produksi 50% atau tetap di PHK itu penjualan mobilnya malah murah. Itu di sisi lain pemerintah malah harus melakukan subsidi sosial lebih banyak lagi. Itu kan nggak ketemu di situ. Dan tetap nanti mudah-mudahan pemerintah juga akan punya peluang untuk tetap menjadi positif di mata masyarakat. Iya betul. Iya, jadi menarik ya untuk segmen pertama ini kita sudah dapat beberapa hal poin penting bahwa ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan kondisi perekonomian di tengah gejolak yang luar biasa dan tentu saja industri manufaktur ternyata masih punya peluang untuk itu. Baik pemirsa, kita akan ketemu lagi dalam segmen kedua. Untuk itu kita istirahat sejenak. Silakan minum dulu Pak Dianta.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam Bersama Pakar. Kita akan membahas materi lainnya itu berbicara 4 strategi yang disiapkan oleh Kemenperin tersebut dalam konteks bagaimana meningkatkan industri manufaktur. Ada 4 hal pemirsa yang tentu saja perlu diketahui. Yang pertama adalah bagaimana menjaga produktivitas industri selama pandemi melalui kebijakan pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, kemudian meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung penanganan COVID-19. Kemudian ada pengoptimalan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan kemudian melanjutkan program substitusi impor 35% secara simultan dengan peningkatan utilitas produksi, mendorong pendalaman struktur industri dan peningkatan investasi. Jadi luar biasa nih Pak Dianta, ada sudah 4 strategi yang akan dikembangkan. Sebetulnya tahun kemarin itu ada 5 strategi, tapi kalau sekarang kita fokus di 4 strategi. Dan semuanya ini mengarah pada isu pandemi COVID tentu saja begitu ya, karena situasinya memang agak berbeda. Nah, mungkin kita perlu diskusikan sebetulnya kalau bicara 4 strategi tadi gitu ya, ada yang menarik bagi kita semua adalah poin menjaga produktivitas industri selama pandemi melalui kebijakan pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Nah itu bagaimana nih Pak Dianta melihat ada berbicara izin operasional gitu ya. Dan apakah ini menandakan bahwa sektor industri manufaktur itu memang sudah menggeliat begitu atau memang ini ada sebuah tuntutan gitu? Tuntutan tersendiri karena kita tahu bahwa di Asia Tenggara kan kita sebetulnya bagian yang luar biasa juga dalam konteks industri ya, manufaktur ini. Bagaimana Pak? Kalau menurut saya dalam hal ini adalah izin mendorong. Untuk mendorong ya? Mendorong, itu persoalannya adalah itu. Kalau kita didorong, apakah kita mau atau enggak? Karena sekali lagi itu apakah kita mau atau tidak? Iya, itu terutama dari para pelaku bisnis itu. Karena kita itu kan 2 persepsi yang berbeda. Kalau di ekonomi ada makro ada mikro, ilmunya berbeda. Itu ada supply and demand, itu persepsinya berbeda. Itu dalam hal ini itu adalah dorongan yang baik. Tetapi kalau bagi saya dari kebijakan yang tersebut yang sangat menarik itu kadang-kadang orang terlupakan itu dari pelaku industri itu adalah dorongan buat penggunaan produk dalam negeri. Dorongan untuk menggunakan produk dalam negeri ya. Kedua adalah itu kan mereka hitung ada rencana 35% itu adalah substitusi barang impor. Itu. Maka pada akhirnya karena investasi itu bukan dagang ya Ibu gitu. Itu bicara industri kan pada akhirnya kita harus melakukan ada ongkos ada biaya yang pada akhirnya harus keluar dan perkiraannya kan baru BIP mungkin di 10 tahun 15 tahun. Itu ini bukan pada akhirnya kita berdagang tapi industri kan pada akhirnya di mana dia akan investasi besar-besaran itu dan butuh waktu kurang lebih 10 sampai 15 ada sampai 25 tahun baru modal kembali dengan untungnya. Jangka panjang ya. Jangka panjang itu. Jadi dengan adanya kebijakan rencana ke depan 35% adalah subsidi impor itu dengan barang-barang lokal itu maka dia akan siap untuk menginvestasi karena tahu masa depannya itu ada ruang bagi dia untuk melakukan produksi yang akan diserap oleh pasar domestik. Itu. Kan selama ini simpelnya aja Ibu. Itu. Konsumen yang paling penting adalah harga. Itu jarang pada akhirnya konsumen lokal kita masih mengatakan ini produk dalam negeri atau enggak. Itu. Sudah tidak bertanya lagi ya dia ya. Itu. Apalagi kayak kemarin ada isu masalah beras Vietnam. Mohon maaf itu dari mana ada tulisannya beras Vietnam? Tahunnya beras. Kalau beras lebih murah itu ya saya tak yakin lah kalau ibu misalnya minta suami beli beras yang dicari uang paling murah lah itu ini biarpun dikasih yang lebih mahal ya. Iya kan itu kan kita aja ya Pak Dianta ya. Dan itu kan lebih konsumen itu. Gimana kita pada akhirnya konsumen? Jadi sebetulnya konsumen itu tidak peduli dia dari mana berasal ya, tapi yang penting dia bisa menjangkau harga itu ya. Iya itu. Makanya itu ya kayak contohnya di e-commerce. Di e-commerce itu sayangnya itu masih mayoritas kita 70-80% adalah barang-barang impor. Itu. Tapi kan kita nggak lihat, kita fokusnya harga murah, itu yang kita beli itu. Makanya sayangnya dalamnya butuh sinergitas untuk mendukung dalam hal ini kecintaan terhadap produk dalam negeri. Itu harus ada pride. Jadi bukan hanya teman-teman dari Kementerian Industri mendorong industri itu, tapi sisi lain kita juga harus mendorong agar konsumennya lebih senang produk dalam negeri. Itu. Jadi bukan pada gimana tuh Pak Dianta kira-kira kalau misalnya kita boleh memberikan saran begitu ya supaya konsumen juga interest gitu ya atau memang akhirnya beralih gitu, bukan hanya interest tapi dia akan beralih pada produk dalam negeri. Kira-kira sebetulnya strategi apa ya, karena kita tahu bahwa kadang-kadang produk dalam negeri itu sendiri
meskipun kualitasnya bagus tapi biasanya nggak berjalan terus gitu loh. Kualitas bagus mungkin hanya di awal-awal. Nah, gimana tuh kira-kira tantangannya kan betul, seperti itu ya Pak Dianta? Betul, itu ada berapa itu kolega ya kan? pelaku usaha itu ngomong itu. Iya. Ada suatu daerah itu memang kalau bikin produk itu yang pertama itu top. Langsung paling bagus lah itu. Tapi yang kedua, yang ketiga kok udah nggak sama. Ada suatu daerah itu sangat terkenal itu. Dia biasa rata-rata bisa menjadi sub industri. Kenapa? Itu karena pada akhirnya dia itu bisa memproduksi, disuruh produksi bentuk sepatu seperti ini dia bisa itu. Tapi pada akhirnya melakukan inovasi yang nggak bisa itu. Kan idealnya dalam suatu industri adalah satu bicara inovasi, kedua bicara sustainability itu. Jadi inovasinya terus jalan, di sisi lain itu bisnis terus jalan juga itu. Dan ini harus kita jaga. Sekarang pertanyaannya, gimana pada akhirnya konsumen domestik lebih suka itu. Kalau saya kan kemarin keluar data BPS bahwa ternyata hampir seperempat generasi penduduk Indonesia ada millennials, itu 25% lagi itu adalah generasi Z. Ada uniqueness-nya dari teman-teman millennials sama generasi Z itu, yaitu adalah mereka senang uniqueness-nya. Itu bukan satu sisi memang senang barang-barang brand ternama senang, tapi sisi juga kalau bisa ada sisi keunikannya dan personal sekali gitu ya, personal kan? style ya. Iya. Itu jadi pada akhirnya yang bisa melakukan itu adalah hanya level UMKM. Nggak mungkin pada akhirnya yang namanya industri karena global, massal ya, kalau industri kan massal ya, itu memberikan sentuhan private units kepada suatu produk, yaitu bisa cuma berapa brand yang sangat mahal, ya itu dia bikin produksi cuma 100 tas buat seluruh dunia, itu sangat personal. Tetapi kalau buat di domestik itu sebenarnya yang bisa melakukan adalah teman-teman di level UMKM, itu makanya local wisdomnya itu dengan taste-nya pasar itu harus dikolaborasikan. Itu agar pada akhirnya terutama sekitar ya 50% generasi muda ini itu senang dengan produk-produk lokal. Itu boleh kualitasnya adalah kualitas internasional, berarti kita jaga, tetapi taste-nya kalau bisa adalah taste-nya anak-anak Indonesia gitu. Karena ya mohon maaf itu gampang sekarang kita ngukur itu follower anak-anak Indonesia mungkin di TikTok, di IG lebih banyak dibanding orang luar negeri. Iya kan? Itu. Ini kalau kita bicara medsos, pangsa pasarnya ada 7 miliar orang. 7 miliar ya? 7 miliar orang kan, karena kita bisa follow siapapun. Itu. Ibu pasti adalah follow artis luar negeri kan? Itu. Oh iya kan? Iya dong, harus gaul ya kan? Pasti begitu. Dan mereka pun ada yang follow kan, ada yang juga follow artis-artis Indonesia, itu masuk begitu. Ini yang Indonesia harus kita ambil itu. Karena sekali lagi itu kita harus percaya itu bahwa dalam era global ini yang paling akan bisa kuat bertahan adalah yang memiliki karakter bangsa yang paling kuat. Yang memiliki karakter bangsa yang kuat. Baik, itu luar biasa ya. Pak Dianta, kembali lagi tadi kan Pak Dianta sempat menyampaikan bahwa industri yang juga berbasis lokal produknya adalah masker ya Pak Dianta ya. Berarti kan termasuk alat-alat kesehatan ya, pada akhirnya beberapa diproduksi di dalam negeri ya. Betul. Nah, untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam konteks penyediaan obat-obatan dan alkes ini, kira-kira bagaimana ya? Apakah memang kita sudah cukup mumpuni ya industri di kita ya? Nah, itu. Apakah sudah cukup bersaing gitu ya, kompetitif gitu? Ini yang masalah kalau khususnya industri kesehatan. Persoalan utamanya kita harus memahami dalam industri ada bahan baku, ada yang pada memproduksi menjadi barang setengah jadi dan baru barang jadi baru bisa dijual. Itu persoalan utamanya kalau bicara alat kesehatan untuk hari ini adalah itu banyak bahan baku itu adalah dari luar. Masih impor ya? Itu masih impor itu. Baru pada akhirnya bahan setengah jadi udah ada sebagian di kita, barang jadi di kita. Itu. Ini yang harus kita satu. Kedua adalah kita jangan lupa bahwa kalau andai kata ada investasi asing masuk Indonesia, itu memang dia bisa menggerakkan ekonomi sekitar situ. Tetapi satu sisi karena ini adalah dari luar negeri, maka hasil produksinya akan sebagian dia akan bawa ke luar, ke negara asalnya lah. Itu. Makanya kan kemarin ada di awal-awal pandemi ada kasus ini kok made Indonesia tetapi kok impor itu ya karena brandnya adalah brand impor itu walaupun diproduksinya di daerahnya itu. Jadi dalam hal ini kalau bicara industri paling ideal ya adalah kita selesaikan dari hulu sampai hilir
Itu dari bahan bakunya sampai bahan jadi. Itu. Tapi saya yakin bahwa dalam hal ini agak sangat sulit. Itu mudah dikatakan, mudah secara teori, tetapi persoalan utamanya adalah in real world-nya itu agak sulit dilakukan. Makanya kan kalau sekarang di UMA ada complexity ekonomi itu. Jadi memang dalam konteks produksinya itu tingkat kompleksitas menjadi tinggi. Itu contohnya adalah handphone. Handphone ada misalnya mereknya negara A, tetapi sisi lain bahan bakunya dari negara B, C, D dan sebagainya. Tapi yang kita tahunya adalah brandnya A, kan gitu. Tapi bukankah itu sebuah keniscayaan ya Pak Dianta? Artinya tidak mungkin juga kita menolak bahwa ada spare part dari luar, kan bukan berarti kita kalau made in Indonesia itu seluruhnya Indonesia, bukan begitu ya? Betul, itu. Ya. Ini yang saya katakan ada perbedaan memahami. Kayak ini India sekarang lagi mulai nih, made in India, dia udah terasnya made in India, dia mau naikin. Sama seperti sekitar tahun 90-an, 80-an itu Cina adalah dengan bangganya itu selalu nulis made in China. Walaupun dulu misalnya masih jelek dan sebagainya, tapi kan udah menjadi brand. Itu made in Europe itu kan brand itu. Sekarang India yang baru mulai made in India. Itu kita yang namanya brand itu kan made Indonesia itu kan pada akhirnya harus menjadi brand. Bukan hanya ditulis. Itu kedua adalah itu ya kadang di kita ya ada beberapa lah industri mungkin ini juga paham bahwa kita tahu kendaraan ini semuanya diproduksi di dalam negeri, tetapi logonya masih ada yang luar itu. Tapi kan bisa juga tambah cerdas, oke nggak apa-apa, tetapi itu kalau mau lebih murah lagi itu logonya ada lokalnya di belakang kan ada juga ya. Itu aku nggak enak sebut nama lah ya itu, tapi ada model begitu. Dan menurut saya itu harus dimulai bahwa kadang-kadang lebih baik nggak apa-apa brandnya itu adalah dalam negeri, luarnya itu kualitasnya impor semua, bisa juga. Itu ini kan trik aja ya, itu dalam bisnis itu. Tapi sekali lagi kita punya pangsa pasar terbesar nomor 4 di dunia. Itu ini harus kita jaga. Itu di ASEAN kita sekitar 55% sampai 60% pangsa pasar ASEAN adalah kita. Pangsa ASEAN. Itu kelas menengah terus-menerus meningkat. Berarti konsumen yang punya daya beli yang konsumsi tinggi terus meningkat. Itu simpelnya adalah Singapura itu warganya kurang lebih sekitar 5 juta sampai 6 juta. Itu di kita memang 270 jutaan. Tapi kalau dikumpulin mungkin yang punya daya kemampuan daya beli itu sama dengan orang Singapura, itu mungkin kita bisa dapat juga 10 juta atau 20 juta. Berarti kan kita jauh lebih powerful. Itu memang pendapatan per kapita kalau dibagi rata menjadi kok lebih rendah dibanding Singapura. Tetapi kalau Anda dikumpulin kita punya daya beli yang lebih tinggi. Sebetulnya potensial sekali sangat ya. Potensial. Persoalannya adalah potensi ini dipakai buat apa? Itu makanya kan sekarang saya kasih ilustrasi wisatawan. Itu wisatawan lokal dinaikin ternyata itu konsumen terbesar kita tetap wisatawan lokal. Kalau dikumpulin orang wisata ternyata banyak dari para nunggu dari luar misalnya itu. Jadi saya selalu katakan yang penting kita harus percaya bahwa kita bisa berdiri atas kaki kita sendiri. Kedua kita memperkuat industri kita itu baik dengan kebijakan itu, tapi antar kementerian. Dan kita harus memperkuat konsumennya, kita harus meliterasi bahwa ayo itu marilah kita menggunakan produk dalam negeri itu made in Indonesia itu adalah sesuatu yang membanggakan itu. Ya mohon maaf yang namanya jahe, ginger ya kan di tempat kita rempah atau rempah-rempah ada di kita yang kemarin lagi banyak sekali diekspor karena sangat cocok dalam kondisi pandemi ini ya. Ya atau simpelnya aja lah makanan kita itu makanan terenak tetap rendang, nasi goreng itu. Apakah pernah kita bangga sekali wah saya makan makanan paling enak di dunia kan enggak juga. Makan rendang makan aja. Nasi goreng makan nasi goreng aja kan gitu. Contoh begitu Bu. Itu bukan ini nasi goreng makanan terenak di dunia ketiga kan gitu kan. Versi kita. Enggak, itu kan versi dunia. Versi nasi goreng ya? Iya nasi goreng termasuk itu kan ada tom yum gitu. Masa begitu Bu? Ini kan adalah sikap. Ya, dan itu nanti akan nyambung lagi dengan kekayaan intelektual kalau begitu ya. Iya Ibu. Oke, baik. Jadi nanti semakin banyak haki kita kan sebetulnya orang juga akan membeli itu ya. Betul. Ya, baik. Ini luar biasa ya segmen 2 ini kita banyak sekali mendapatkan masukan yang luar biasa berkaitan dengan bagaimana memotivasi industri manufaktur, kemudian bagaimana kita mulai melirik UMKM gitu dan bagaimana kita juga mencoba memperkuat itu dengan menunjukkan jati diri bangsa ya dan kecintaan kita pada produk lokal. Kita akan bertemu kembali pada segmen ketiga, kita break dulu sekarang. Ketemu lagi dengan saya nanti di segmen 3. Terima kasih.
Ya, kembali lagi bersama Pakar dan kali ini kita masih melanjutkan berbicara tentang industri manufaktur. Tapi kita akan beralih nih, ada hal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dianta bahwa tidak hanya berbicara industri manufaktur, sebetulnya ada penggerak ekonomi lainnya yang sebetulnya juga potensial dan bisa juga diarahkan pada industri manufaktur ke depannya, yaitu UMKM ya. Dan yang kita ketahui tadi kalau berbasis data BPS, Pak Dianta, ternyata kan generasi milenial dan Z ini yang mendominasi. Dan kita ketahui karena saya punya putri yang di level generasi Z, betapa dia suka sekali menggunakan produk lokal dan mereka juga punya brand-brand yang luar biasa, tadi spesifik gitu ya, personal. Nah, bagaimana nih Pak Dianta melihat ini? Bagaimana pemerintah juga harus lebih concern mungkin terhadap situasi ini? Oke, Ya. itu kalau saya selalu katakan, yang orang kadang lupa ya bahwa itu mayoritas orang Indonesia sesungguhnya kerja di sektor UMKM. Itu sekitar Kalau dipresentasikan berapa tuh? 90%. 90% ya? Sesungguhnya kerja di sektor UMKM. Dari angka itu pun yang kerja di sektor industri mikro itu sekitar 80%. Itu yang namanya mikro simpelnya adalah 1 sampai 3 orang. Itu kalau di BPS ya Bu itu. Dan dari situ sesungguhnya adalah belum tentu semua dari 3 orang ini digaji. Karena ada yang pada akhirnya itu ya simpelnya itu kan ya mungkin ada yang punya jual mie ayam karena udah lumayan laku, istrinya diajak, anaknya diajak, tolong bantu, itu masuk kategori pekerja tidak dibayar. Itu. Padahal dia bagian dari produksi ya. Bagian produksi kan ada juga Iya, begitu iya. kan begitu. Itu dan mayoritas Indonesia di situ. Itu sekarang pertanyaannya dengan tadi kita diskusikan yang industri besar yang menyerap angkatan kerja juga masih di bawah 10%, bagaimana industri besar ini itu mampu menjadikan supply chains nasional antara industri besar harus mengajak industri menengah harus mengajar industri kecil harus mampu mengajak industri mikro. Ini baru kita bicara ekosistem supply chains nasional. Itu kenapa? Karena satu, mohon maaf, dimanapun juga yang namanya kalau orang memproduksi mie ayam cuma 3 buah dengan satu memproduksi mie ayam 300 buah, pasti ya, biaya rata-ratanya akan lebih murah yang 300. Iya. Itu. Jadi memang yang mikro itu seringkali sulit bersaing dengan yang besar kalau bicara harga. Makanya banyak UMKM kenapa kadang-kadang kok kaosnya lebih mahal dibanding yang kita beli yang masif. Itu. Ya karena dia memproduksi cuma ada 100. Ini memproduksi 100.000. Iya, Bahan baku tentu akan lebih murah ya kalau misalnya produksi itu. banyak ya. Itu. Makanya kita butuh kolaborasi antara yang besar dengan yang menengah dengan yang kecil dan mikro. Itu baru kita akan dapat ekosistem. Itu satu. Kedua adalah bagaimana itu kalau yang terbiasa industri kecil misalnya terbiasa kerjasama dengan industri menengah, dia akan dapat sesuatu, yaitu adalah mendapat apa itu namanya quality control. Oh harus begini ya. Itu dapat pada pemahaman akan laporan keuangan dan sebagainya. Itu kalau dia udah dapat ilmu itu, tinggal tambahin modal, dia bisa upscaling ke industri menengah. Begitupun yang mikro. Kenapa yang mikro seringkali tetap di mikro? Itu mau dikasih modal dan seterusnya belum tentu pada akhirnya bisa berkembang karena pengetahuannya, literasi keuangannya itu belum tentu pada akhirnya siap. Itu ya simpelnya saya sebagai dosen Ibu, saya kalau tiba-tiba dikasih kekayaan, dikasih apa namanya itu uang 10 triliun seperti misalnya orang-orang terkaya di Indonesia, belum tentu juga saya tahu harus ngapain dalam tanda kutip Bu ya. Itu tahunya mau konsumsi, nanti saya beli buku semua yang ada di Indonesia, bikin perusahaan besar ya kan gitu. Sama banget ya idenya sama Pak Dianta saya. Tapi kan investor kan biasa-biasa itu. Makanya kalau kita baca berita dalam sehari kehilangan 1 triliun 2 triliun itu, kita bisa stroke Bu. Iya kan gitu. Gila kalau itu biasa-biasa saja itu. Jadi memang itu industri besar dia udah punya environment bisnis yang berbeda dengan industri kecil, apalagi yang mikro. Makanya butuh bimbingan. Jadi itu. Tapi mungkin nggak alur itu dibangun gitu? Oh bangun ekosistem itu. Ekosistem itu ada beberapa negara. Kalau Indonesia sudah ke sana Pak Dian? Di Indonesia itu yang agak baru mulai itu adalah di industri otomotif. Otomotif itu karena masalahnya otomotif yang powerful di Indonesia itu berasal dari satu negara di mana negara tersebut supply chain itu terjalan Bu. Itu di mana itu industri kecil sudah bisa membuat spare part buat perusahaan besar. Itu jadi ya saya nggak enak sebut ini ya itu. Tetapi di sana budaya itu udah jalan Bu. Itu makanya handworks itu pekerjaan tangan itu dalam tanda lebih mahal daripada mesin.
Itu kalau di kita kan bukan. Iya. Itu. Kenapa kalau handworknya itu tidak dinilai terlalu tinggi? Karena dianggapnya tidak punya quality control. Kalau di sana itu pekerja tangan, itu kan udah ada quality controlnya juga, ada keterampilannya, ada sertifikatnya dan seterusnya Bu itu. Makanya yang industri kecilnya itu pada akhirnya cara rata-ratanya juga sama sejahteranya dengan orang yang kerja di industri besar. Itu kan sebenarnya adalah apakah saya punya usaha sendiri menghasilkan yang sama dengan saya kerja di perusahaan kan sama aja. Dan itu ada kebijakan pemerintah yang mengarahkan ke sana nggak, Pak Dianto? Untuk hari ini itu banyak sekali bantuan modal buat UMKM. Alhamdulillah kemarin itu pemerintah melakukan BLT UMKM, itu sangat bagus untuk membuat UMKM untuk bertahan. Tapi saya selalu katakan yang bagaimana harus di upscaling. Upscaling itu tidak hanya selesai dengan uang. Upscaling itu baru bisa terjadi jika mendapatkan environment yang pas itu untuk upscaling. Contohnya kalau orang yang Karena untuk sustainability itu tadi ya. Sustainability sama karakternya beda Bu. Iya. Itu ya saya yakin lah bahwa Ibu sebagai ya kalau saya sebagai dosen ya Bu ya misalnya dulu pertama kali saya dengan dosen-dosen muda kayak saya dengan dosen-dosen muda tapi pada saya dalam banyak ngobrol-ngobrol sama profesor-profesor kayak saya akan berubah lagi. Itu ini kan persoalan environment itu bukan hanya bicara bacaan yang banyak itu tetapi kan ya saya yakin lah Bu kalau ketemu prof-prof senior itu pada akhirnya yang diucapkan adalah keyword ya kan intisari dari sesuatu itu bukan lagi banyak kutipan-kutipan tapi intisari ya itu contohnya begitu Bu. Ini environment Ibu dan harapannya adalah para pengusaha-pengusaha pelaku-pelaku itu UMKM itu pada akhirnya terus diajarin untuk naik upscaling itu jangan melompat itu dari misalnya biasanya kecil langsung maunya besar bukan dari kecil biasakan diri jadi menengah dari menengah biasakan diri menjadi besar itu karena sekali lagi kita sebagai satu bangsa yang punya itu sumber daya yang begitu banyak itu pangsa pasar begitu banyak itu pada akhirnya ekosistem ini harus bergerak bersama-sama itu nggak bisa hanya salah satu harus bersama-sama itu makanya kan itu kita memiliki itu sering gotong royong itu harus terjadi secara ekonomi nggak bisa sendiri-sendiri Bu itu menurut saya ada yang menarik Bu itu dengan virus COVID ini itu kenapa itu COVID ini mengajari kita bahwa tidak cukup saya yang sehat semuanya harus sehat. Itu menurut saya Bu. Jadi dalam ekonomi juga begitu nggak bisa pada akhirnya hanya satu industri besar tapi semuanya harus besar. Itu kenapa kalau semuanya besar kan pada akhirnya terus secara ekonomi akan meningkat bersama-sama. Itu aja Bu. Ya, ini luar biasa ya ekosistem ini. Terima kasih informasinya Pak Dianta. Nah, kalau berkaitan dengan tadi ya industri manufaktur, tentunya akan berkaitan dengan SDM ya Pak Dianta. Nah, kita tahu sendiri bahwa ada undang-undang yang baru begitu ya. Nah, apakah kebijakan ini juga memotivasi atau memberikan peluang ya bahwa tenaga kerja ini juga sebetulnya dibutuhkan dalam situasi yang pandemi COVID-19 ini karena kita kan tahu bahwa banyak yang di PHK begitu ya. Nah, kalau melihat berkembangnya industri manufaktur di satu sisi, nah ini bagaimana di sisi yang ketenaga kerjaan ini gitu. Iya, itu pertanyaan bagus sekali Bu itu bahwa karena sekali lagi itu satu bisnis itu nggak selesai dengan modal itu karena makanya ada yang namanya human capital karena persoalannya adalah itu di dunia pendidikan apakah ini match nggak dengan yang namanya kebutuhan industri itu sekarang udah ada banyak sekali dengan kampus Merdeka di magang dan sebagainya itu ini udah adalah suatu start untuk membiasakan para mahasiswa mendapatkan pengalaman environment perusahaan itu ini kan penting itu karena ya saya yakin lah untuk kita saya sebagai dosen itu nggak pernah ajarin saya sebagai dosen seperti apa harus belajar itu sarjana saya gelar sarjana saya tidak membuat saya menjadi dosen tetapi pengalaman baca lihat dan sebagainya baru menjadi dosen itu kan nggak ada kan sarjana dosen sarjana dosen nggak ada kan cuma cita-cita ada ya gitu. Jadi pada akhirnya makanya kita eratkan industri dengan dunia pendidikan itu ya industri ini kan nggak bisa juga besar tanpa SDM yang kuat itu ini harus kolaborasi. Itu bisa saya simpulkan bahwa perguruan tinggi juga harus mengikuti pasar atau bagaimana Pak Dianta? Ini tidak akan ini kan kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa itu di kampus kita harus pada akhirnya bisa berpikir merdeka, itu berpikir kritis. Itu iya, itu karena perusahaan juga membutuhkan pegawai-pegawai yang kritis. Tapi kritisnya seperti apa? Konstruktif atau destruktif, kan gitu. Jadi memang pada akhirnya
perguruan tinggi nggak bisa pada akhirnya fokus sama dunianya sendiri, industri fokus sama dunia sendiri. Iya. Itu. Ini kan semuanya punya sistem masing-masing. Ini sistem ini harus kolaborasikan kalau mau besar bersama. Perguruan tinggi itu pada akhirnya ada sekarang di tahun 2021 itu berubah indikator kampus yang bagus itu berubah IQ-nya, indikator utamanya perguruan tinggi berubah. Ada salah satu itu di mana berapa banyak jumlah kerjasama itu penelitian bersama dengan industri. Sekarang kampus sudah mulai dipaksa. Jadi risetnya industri itu melibatkan perguruan tinggi ya. Sebenarnya buat industri itu asal dengan pemahaman dan kolaborasinya cukup baik, mereka juga untung. Kenapa? Itu RD-nya berkurang. Itu daripada fokus RD kerjasamalah dengan perguruan tinggi. Itu karena perguruan tinggi bagaimanapun dengan dosen-dosen akan terus mengikuti yang kekinian. Tetapi kekiniannya akademis sama kekiniannya industri kan berbeda. Itu. Dan ini harus tinggal dikolaborasikan. Itu dengan kolaborasi maka pada akhirnya salah satu keyword untuk berhasil di industri adalah inovasi. Jadi inovasi ya, dan dua-duanya memang ada tuntutan itu ya, baik perguruan tinggi, sebetulnya pemerintah begitu ya, dan kemudian juga pihak swasta, private sektor, dan termasuk masyarakatnya ya, harus berinovasi semua ya Pak Dianta ya. Jadi kalau demikian, kalau bicara tadi kembali ke tenaga kerja, sebetulnya kita ada optimisme nggak Pak Dianta berkaitan dengan masa pandemi ini gitu ya, industri ada yang terpuruk, tapi juga industri ada yang tetap stabil begitu, bahkan baik gitu ya. Nah ini gimana nih daya serap tenaga kerja ya diarahkan pada industri manufaktur ini? Karena mungkin beralih juga ke UMKM gitu ya. Teman-teman yang tadinya misalnya jadi pekerja mungkin juga beralih ke UMKM gitu. Ini yang tadi saya berharap tidak terjadi di Indonesia. Karena di World Economic Forum itu sudah mulai dibahas lost generation because of pandemi. Itu lost generation yang artian adalah itu sarjana yang baru lulus itu tiba-tiba kondisi penyerapan angkatan kerja yang sangat rendah, itu maka dia itu how he will survive. Itu ini memang jadi tantangan. Ada beberapa negara udah menggunakan istilah itu, lost generations, work generations. Itu kalau harapan saya itu dan saya masih ada optimisme. Kenapa? Karena kita masih punya yang namanya modal sosial. Itu untungnya begitu. Dalam artian adalah itu walaupun sekarang ini belum bisa mendapatkan pekerjaan formal, masih bisa dalam hal ini mendapatkan pekerjaan informal. Itu karena pekerjaan informal kita juga memang lumayan besar. Itu. Yang penting adalah cash flow bulanannya bisa terpenuhi. Nextnya adalah untungnya generasi muda di sini punya rata-rata yang baru lulus punya kemampuan media sosial, punya literasi digital yang lebih baik. Itu dengan para pelaku-pelaku di sektor kecil atau mikro itu disitulah masih ketemunya. Itu contohnya itu tolong dong bikin video, tolong bikinin medsos. Jadi bukan pekerja gitu. tetap ya, tapi punya penghasilan tetap. Kan gitu, penghasilan tetap. Itu untuk sekarang ini. Itu terukur nggak ya sama BPS ke depannya Pak Dianta? Karena kan itu menarik ya, dia tidak punya pekerjaan tetap, tapi penghasilannya tetap. Itu banyak soalnya contohnya. Itu secara BPS menggunakan istilah itu belum kategorinya, tapi di beberapa lembaga survei sudah. Tinggal nanti diformalkan kan tergantung di definisi BPS-nya. Karena ada yang pada akhirnya lebih banyak disebutnya hanya pekerja lepas, itu ada pekerja lepas, itu ada pekerja yang tidak dibayar, itu ada di BPS itu. Tapi ini kan karena tren baru, karena BPS juga saya maklum bahwa itu dia kan juga nggak langsung bisa, karena BPS itu bukan lembaga survei yang bisa berubah-berubah aja itu pertanyaannya. Karena kan kalau BPS itu pertanyaannya itu kan ada dasarnya semuanya Bu. Itu. Makanya di kita memang underground ekonominya lumayan besar itu. Di mana masih belum banyak yang tercatat, tapi bagi saya nggak ada masalah. Dan itu penopang sebetulnya penopang dari industri manufaktur yang besar yang selama ini dilihat orang ada keterpurukan, tapi di satu sisi kita bergerak di level lain ya. Iya, sebenarnya tukang nasi goreng keliling Bu, tukang sayur keliling itu. Apakah dia dalam tanda kutip itu tercatat sebagai pembayar pajak? Apakah dia punya izin? Itu kan itu masih banyak sebenarnya ruang. Kepikiran itu ya, pedagang pasar. Jadi kita, tapi karena ini kita bicara industri manufaktur, tentu saja kita akan melihat betapa serap tenaga kerja pun berkurang, tapi itu bisa dimaklumi karena kondisi seperti ini ya. Dan itu juga sebetulnya industri di satu sisi industri terpuruk, tapi industri lain itu kan tetap bergerak maju ya. Tadi pertanian, berarti sangat mungkin beralih ya tenaga kerja yang tadinya di industri A gitu ya, Pak Dianta pindah ya dia ke industri lain. Nah kalau tadi kembali ke bicara
industri pertanian, Pak Dianta, karena tentunya kita ada klaim negara agraris, kemudian juga kalau kita klaim negara agraris pasti kan berarti made in Indonesia juga gitu. Nah ini bagaimana membangun sebuah jejaring begitu ya yang meningkatkan informasi knowledge bahwa industri manufaktur yang sekarang meningkat itu adalah pertanian, karena tidak semua orang juga tahu nih Pak Dianta gitu. Dan bahkan tetap menganggap pertanian itu kelas kedua begitu. Jadi lebih senang di kantoran gitu ya, padahal tadi pertanian. Nah, kira-kira apa ya yang sudah dilakukan pemerintah begitu dan strategi yang perlu ditindaklanjuti dalam konteks peralihan tadi ya? Itu dalam hal ini sih ada beberapa, itu kementerian yang mendorong kerjasama startup, itu startup yang memang menjual sayuran yang segar, itu menjual e-commerce khusus sayuran-sayuran, itu karena saya nggak enak sebut namanya lah itu, tetapi itu sudah dimulai, itu dibantu dampingi, itu diminta pada akhirnya memberikan literasi digital buat petani dan sebagainya. E-commerce itu ya udah mulai itu sebenarnya itu. Dan saya selalu berarti digitalisasi industri itu penting. termasuk kategori itu? Iya, digitalisasi itu memang itu, cuma persoalan utamanya adalah itu apakah kita melihat pandemi sebagai musibah atau sebagai opportunity. Itu kalau yang bisnis itu apa mesti ada opportunity itu. Kalau saya pribadi saya termasuk yang senang optimis itu, nggak masalah, pasti ada niat baik, ada hal yang baik yang belum kita ketemu aja itu. Kalau saya katakan dengan ada pandemi kita semuanya dipaksa belajar untuk melakukan literasi digital. Itu mau di sektor-sektor yang saya senang itu, ada saya bantu juga itu yang biasanya cuma jual jus di depan supermarket itu sekarang dia pada akhirnya bisa jual secara online, kan tinggal daftar secara online itu kan dia, oh iya ya bisa itu. Nah kan enak yang seperti itu ya itu semua dipaksa nilai, oh iya kenapa enggak saya coba itu dan kita dipaksa keluar comfort zone untuk pada akhirnya kita mempersiapkan diri buat masa depan yang lebih baik, itu yang penting. Itu kita kalau saya kan kalau mau maju keluar comfort zone Bu. Itu sekarang kita lagi semuanya kurang nyaman. Ya udah, mari kita keluar comfort zone bersama-sama, tetapi kita harus tahu kita target ke depannya menjadi lebih baik. Itu karena nggak mungkin pada akhirnya begini-begini terus. Begini-begini terus saya begini-begini terus gitu. Iya. Di satu sisi juga mungkin Pak Dianta, saya pernah menjadi juri di Jawa Barat begitu ya berkaitan dengan inovasi di bidang pertanian gitu, dan itu ternyata kan luar biasa ya, sudah digital tadi ya, misalnya untuk pembenihan gitu ya, dan itu menurut saya sebetulnya bisa disampaikan di seluruh Indonesia gitu. Sayangnya memang masih sporadis ya, jadi hanya daerah-daerah tertentu begitu ya, dan pemerintah mungkin belum juga terlalu melirik ya gitu ya, artinya atau bagaimana? Betul. Apakah ini sebuah kelemahan yang apa strateginya supaya ini semakin ditingkatkan? Kalau menurut saya optimisme dalam konteks pertanian harus menjadi prioritas gitu. Pertanian itu bisa itu. Saya kasih contoh, mohon maaf saya geser. Contohnya yang lagi sangat naik daun adalah Genus. Itu produksi itu perguruan tinggi. Itu di mana pada akhirnya dia ngecek apakah seorang itu kena COVID atau tidak dengan mengembus napas, yang biaya rata-ratanya menjadi jauh lebih murah daripada menggunakan rapid antibody, rapid antigen itu dan PCR itu. Itu kan harus karya, dan itu kan yang pertama di Indonesia, dan yang pada akhirnya bisa membuat lebih murah. Itu pemerintah turut mempromosikan, pada akhirnya industri melihat, oh ya oke, itu bagus, itu kementerian menyatakan ini memang bisa jadi pengganti rapid test, itu kan bagus Bu. Itu adalah kolaborasi Bu, itu kolaborasi dari kementerian dorong para inventor, udah diperbaiki lagi, itu dihitung bagaimana bisa diindustrikan, itu ada industri yang membantu untuk memperbanyak, itu dan ada juga pada akhirnya off takernya, itu ini baru satu Bu, itu ya harapan saya adalah kalau Genus ini misalnya ternyata bisa secara masif, produksi bisa lebih masif, itu ya harapannya bisa ekspor. Itu karena ya sekali lagi Bu, itu namanya rapid test itu buat beberapa negara itu tetap mahal. Itu bagi negara yang berkembang, itu yang di Afrika misalnya, Afrika Utara misalnya, itu kan pada akhirnya bagi dia masih mahal, masih langka. Kalau memang produk ini ya kita bisa dalam tanda kutip ya itu menyumbang sesuatu buat dunia dalam mencegah pandemi ini. Dan inovasinya tadi masuk ya, Bu, itu adalah inovasi ya. Berarti kalau demikian luar biasa sebetulnya pemerintah sudah mensupport dari berbagai pintu begitu ya. Tapi mungkin publikasinya ya yang belum terlalu banyak diekspos, atau
Apa sebetulnya kekurangannya ya Pak Dianto? Karena kan selama perbincangan ini sebetulnya kita bisa melihat bagaimana pemerintah sudah bekerja sedemikian rupa. Itu kesulitannya adalah seringkali dari 10 berita dari ada satu berita yang baik, ya 9 berita yang jelek. Itu jadi Dan itu secara malah lebih digemari lagi ya. Ya. jadi mungkin begitu kadang-kadang dari kesulitannya sendiri ya Bu. Itu. Tapi ya simpelnya gini Bu. Nih itu bicara pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu yang pendorong utamanya adalah pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah pendorong utama. Semuanya turun. Itu. Tapi kan yang kesulitannya ya kita harus mengakui bahwa ya pemerintah udah bekerja dengan keras itu. Ini harus kita terima suka nggak suka itu. Memang semua berkurang, tapi pemerintah udah berusaha jangan sampai kita ambruk. Betul. Dan itu tidak mudah. Ya. Dan itu tidak mudah. Tidak semua sebenarnya. negara juga bisa melakukannya ya. Iya. Itu kita masih termasuk salah satu yang kalau dibanding negara Asia Tenggara lainnya? Untuk cukup itu, survive ya? Kita cukup survive itu survive antara kemampuan fiskal kita mendorong pertumbuhan ekonomi itu jadi masih banyak sekali kebijakan fiskal kita lebih tepat guna lah kasarnya lah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu ya cuma ya pemerintah itu dalam hal ini kan bukan marketing itu memang udah kewajiban antara kutip itu memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara itu. Jadi saya sih maklum, tapi kalau dalam bicara data memang untuk hari ini 2020 kalau bukan pemerintah pusat itu melakukan pengeluaran pemerintah yang tepat guna itu maka ekonomi Indonesia mungkin akan jatuh lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tapi push ke industri manufaktur ini tetap harus menjadi prioritas ya. Iya, itu tetap jalanin. Iya. Baik, mungkin sebelum mengakhiri segmen 3 ini begitu ya, dan sangat menarik berbincang dengan Pak Dianta ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kira-kira ada nggak semacam closing statement Pak Dianta untuk menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan diskusi kita hari ini? Itu. Ya. Yang nama ini yang penekanan saya itu industri ini harus mampu paling utama menciptakan lapangan pekerjaan, penyerapan itu angkatan kerja yang baru satu, kedua adalah melakukan sinergitas antar industri, industri besar, menengah, kecil itu penting untuk kolaborasinya karena yang besar hanya bisa tetap besar kalau yang menengah yang membantu, itu. Dan pada akhirnya yang menengah pun begitu dengan yang kecil. Kedua adalah bagaimana yang besar itu mendorong dan membimbing industri menengah biar menjadi besar juga. Itu kan kalau Anda kata sama-sama besar, biaya produksi rata-rata kan lebih murah. Jadi bahan bakunya buat biaya industri besar, kalau dapat dari industri besar kan lebih murah. Itu dan terakhir adalah kita mulai membanggakan bahwa Made in Indonesia itu adalah suatu brand harus kita jaga bersama-sama. Itu biar teman-teman kreatif itu ekonomi kreatif dengan ada stempelnya Made in Indonesia itu dia juga pada akhirnya menjadi salah satu simbol yang dia bawa ke luar negeri. Itu biar semua orang bisa tahu itu bagusnya produk-produk lokal itu dan terakhir adalah jangan pernah lelah mencintai negeri ini itu karena kita lahir di sini dan juga pada akhirnya kita akan ya dikubur di sini juga. Berakhir di sini juga. Itu. Baik, terima kasih perbincangannya sangat menarik Pak Dianta. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Ya pemirsa, luar biasa perbincangan kali ini betapa industri manufaktur yang selama ini mungkin pemirsa berpikir bahwa ini bukanlah sebuah andalan, ternyata masih bisa menjadi hal yang mendominasi dan kemudian memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara ini. Dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia selalu kuat dan kemudian stakeholder lainnya bisa selalu support. Jangan lupa untuk tetap mencintai negeri ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Bersama Pakar Mata Milenial Indonesia Televisi, Matanya Indonesia. Terima kasih.